Oke, jadi ketika pembuatan kaca untuk Sierra, ya, ini untuk Sierra, ini di atas itu disesuaikan dengan lebarnya yang ini. Jadi lebar ini disesuaikan dengan ini, lebarnya sini atas disesuaikan dengan samping supaya dia proporsional. Meskipun tidak persis, tapi kurang lebih aja. Terus kemudian nanti ini kan kaca, ini kan udah seimbang ya. Nanti lekukannya ini juga disesuaikan antara lebar ini, lebar pojok dan lebar atas. Gitu ya. Gitu. Terus putarannya ini juga harus bagus. Seimbang antara ini, pojok ini sama ini, itu seimbang. Begitupun juga dengan yang satunya ini. Jadi nanti hasilnya lebih maksimal. Itu ya. Terus bagian bawah, ini bagian bawah kan patahannya seperti ini. Nah, bagian bawah patahannya seperti ini. Gitu ya. Ini juga disesuaikan dengan sisa yang ada. Sisa yang bekas dari potongan. Kan ini kan aslinya kan nempel. Nah, ini bekas kan ada bekas dari potongan itu. Nah, nanti tinggal disambung, dipanjangkan. Itu ya. Karena potongannya kan dari katana. Itu ya. Oke. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ya, ini kan kaca dari samping ya, dari samping. Ini kan ada list. Ya, ada list. Ada list. Ini dibiarkan aja nggak apa-apa. Nah, ini kan harusnya kan seperti ini kan. Nah, harusnya kan seperti ini. Aslinya ya. Atapnya kan seperti ini. Nah, ini kan nekuk begini. Nah, sini kan udah dipotong. Sini kan biasanya dipotong segini. Nah, ini diluruskan ke sini. Jadi dia nggak ada yang bengkong lagi. Nggak ada yang bengkong lagi. Yang atas juga iya. Yang atas ini dia biasanya mengap ke belakang kayak gini. Ini lurus kayak gini ya. Ini mengap. Nah, ini pengapan ini dilurusin ke dilancipno. Nah, dilancipnya seperti ini. Terus ini ditutup. Jadi kelihatannya ramping, kecil. Nah, ini list ini diluruskan list. Habis itu listnya habis di sini nggak apa-apa. Atas nggak usah dikasih list nggak apa-apa. Karena atas juga nggak ada list atau talang air lah ya, talang air. Itu begitu. Ya, terus bagian bawah ini kan modelnya begini. Ini kaca ya. Anggap ini atas sudah clear ya. Ini tinggal bawah kaca. Nah, aslinya awalnya ini kan seperti ini. Nah, begini. Di bekas potongan, kan dipotong ini kan aku motong pas dilekukan seperti ini ya. Ada talang kecil di sini. Terus di sini itu dipotong. Harusnya kan sampai sini, ini dipotong. Nah, ini ketika kaca di sini, kaca ada di sini ya. Ini biasanya ini lebih panjang. Ini ada ini talang. Nah, ini nanti ketika dipasang di bodi, ini nanti yang diikat, yang dilas itu yang sini, set di atas talang. Jadi talang ini nanti berfungsi untuk sebagai talang asli Jimny Sierra. Lah ini tutup begini. Nah, untuk yang bawah itu nanti disesuaikan dengan pangkon dindingnya, dinding penguatnya. Kayak gini. Ini kan dindingnya kan miring. Nah, apakah ini dibikin miring, apakah ini kurang lebar, apakah ini. Nah, yang bagian sini ini disesuaikan dengan dindingnya ini. Supaya posisi kemiringannya kaca bisa sesuai dengan aslinya. Gitu. Jadi, ketika pintu misalnya, ini kan miring seperti ini. Terus kemudian pintu dipasang. Pintu dipasang. Nah, misalnya pintu ya. Pintunya dipasang seperti ini, pintu dipasang. Lah, ketika pintu dipasang begini, nah, kaca ini harus menyesuaikan nempel sini kacanya. Kacanya harus menyesuaikan dengan pintu aslinya. Gitu. Jadi ori kembali semula, karena kalau nggak menggunakan
tumpuannya kaca biasanya terlalu ke atas atau terlalu ndeglek ke bawah, hasilnya jelek. Maka lah terus ketika kaca sudah nempel begini, barulah pangkon untuk di sini disesuaikan. Ini pangkon harus disesuaikan sesuai dengan kemiringannya ini. Jadi ketika dibuka aman, ketika ditutup lagi seperti ini kembali ke orinya lagi. Jadi tumpuannya itu nanti seperti di sini, di dindingnya sini. Bukan dinding yang disesuaikan, tapi nanti sininya, si kacanya yang pangkon bawah, kacanya yang bawah ini disesuaikan. Gitu ya. Ini untuk teori pembuatan kaca Jimny Sierra. Jadi kembali lagi ya, yang paling dilihat adalah contoh. Ini kaca. Nah, jangan sampai ini ya, yang ini nih, ini dulu nih. Ini kan dari posisi samping kanan lah, anggap, atau samping, ini samping kiri ya. Nah, ini harus lancip. Tidak ada yang ngembang begini. Tidak ada yang mengembang ke depan. Pokoknya harus ngelancip dan kecil. Sini harus kecil tipis. Nah, anggap saja kalau dilihat dari kaca asli kan bawahnya anggap bawah 5 cm, pasti ke atasnya lebih kecil kan. Nah, atas ini harus jauh lebih kecil lagi. Jadi ketika dilihat bagus hasilnya, nggak gandul. Ya, ini yang lakukan begini, ini yang harus diluruskan. Nah, gitu ya. Nah, contoh yang atas, bekas potongan, biasanya ini kaca. Nah, ini kan begini atap ya. Nah, terus ini biasanya kayak gini. Nah, ini ndangak begini, ndangak. Nah, ini kaca, ini kan kacanya. Lah ini ke atasnya, misalnya 3 cm. Ya kesininya juga harus sama, lurus, seimbang. Gitu. Syukur nanti bisa ada lekukannya pas dempul atau gimana. Ini ada lekukannya dikit, jadi nggak langsung papak lurus, tapi ada pelengkungannya sedikit. Itu ya, ada lengkungannya sedikit, jadi manis. Gitu ya. Oke, itu aja. Oke. Mudah-mudahan paham nggih, biar enak nanti masangnya. Oke, matur nuwun.